kembali akan bercerita untuk adik-adik semua yang ada di rumah dan Kanona bersama-sama dengan Boy. Sore hari ini Kanona dan Boy mau ajak teman-teman yang ada di rumah untuk kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Walaupun kita tetap di rumah, tapi semangat dan sukacita kita tidak boleh redup. Kita harus tetap semangat. Oke Boy, siap? Siap. Kita nyanyi lagu apa Boy? Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Boy duluan ya yang nyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama. Adik-adik di rumah juga harus nyanyi. Oke? 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan walau jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cinta kita sama Tuhan harus apa? Semakin mendalam. Nah, sore hari ini kita mau dengar cerita. Kanona punya satu cerita Boy. Judulnya itu tentang tomat busuk. Tapi sebelum Kanona bercerita, kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan menjaga kita, Tuhan menuntun kita supaya hati kita siap untuk mendengarkan cerita. Sore hari ini Boy yang akan pimpin kita dalam doa. Oke? Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Boy yang akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami akan mendengarkan cerita. Berkati hati kami siap mendengarkan ceritamu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Suatu ketika ada seorang anak kecil bernama Sisi. Sisi ini dia kelas 3 SD. Siapa di antara adik-adik yang di rumah yang sekarang sudah kelas 3 SD? Angkat tangan. Nah, Sisi dia juga kelas 3 SD. Di sekolahnya mereka diberikan tugas oleh Bu Guru untuk membawa tomat dari rumah masing-masing. Setiap orang Bu Guru menyuruh membawa tomat, 5 tomat setiap orang. Nah, siapa di rumahnya yang punya tomat? Saya. Katanya Boy juga punya tomat. Ini ya tomatnya Boy. Tomatnya Boy 1, tomatnya Kanona 1. Nih, tomatnya masih segar. Sisi dan teman-teman juga disuruh membawa 5 tomat dari rumah masing-masing, diisi di dalam plastik lalu dibawa ke sekolah. Sampai di sekolah, Bu Guru menyuruh mereka mengeluarkan tomat-tomatnya, ditaruh di atas meja. Mereka tanya, Bu Guru, tomat-tomat ini kita mau pakai untuk apa? Bu Guru bilang, Bu Guru akan memberikan kalian tugas selama 1 minggu dengan tomat-tomat ini. Siap Bu Guru, oke. Semuanya sangat senang. Mereka membayangkan pasti kalau mereka diberikan tugas oleh Bu Guru, tomat-tomat ini akan dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika kelas berakhir, Bu Guru suruh mereka memasukkan tomat-tomat tersebut dalam kantong plastik lagi dan mengisinya di dalam tas. Nih, kayak tas Kanona, mereka punya tomat-tomat diisi ke dalam tas masing-masing. Lalu dibawa pulang ke rumah Boy. Mereka bawa pulang, Bu Guru bilang besok pagi anak-anak harus membawa tomat-tomat itu lagi ke sekolah. Hari kedua mereka senang sekali. Hari pertama mereka senang. Hari kedua mereka masih bahagia. Karena tomat-tomatnya masih merah-merah, masih cantik, masih keras, tidak lembek lagi. Tapi mereka senang sekali Boy. Hari yang ke-6 adik-adik tahu ketika Sisi bangun pagi, mandi yang cantik, bersih-bersih, dia pamit sama mamanya. Siapa yang biasa ke sekolah pamit dulu sama orang tua? Ayo, kalau mau ke sekolah harus pamit dulu sama mama sama papa baru bisa ke sekolah.
Nah, Sisi dia bangun pagi-pagi, dia mandi, lalu dia pulang, pamit sama mama dan papanya. Dia mau ambil tas, dia bilang sama mamanya begini, "Mama, tasnya Sisi baunya sudah tidak harum lagi, baunya busuk." "Oh iya Kak Nona." "Iya boy, jadi tasnya Sisi baunya busuk sekali." Tapi kata bu guru tetap harus membawa tomat-tomat tersebut. Mamanya bilang sama Sisi, "Sisi, bau tersebut datangnya dari tomat yang ada di dalam tas Sisi." Sisi tetap berangkat ke sekolah. Dia bawa tas-tas itu sampai di sekolah boy. Dia bawa ke sekolah. Mereka ketemu dengan teman-temannya yang lain, dan teman-temannya yang lain juga semuanya pada menangis. Semuanya bilang sama bu guru, "Bu guru, kami sudah tidak mau lagi pakai tas ini. Kami tidak mau lagi bawa tomat-tomat ini boy." Mereka bilang sama bu guru seperti itu. "Boy mau tidak kalau disuruh bawa tomat busuk?" "Tidaklah Kak Nona, kan baunya kurang bagus. Nanti gak ada yang dekat sama boy karena baunya kurang enak." Betul sekali boy, baunya tidak sedap, jadi tidak ada yang mau dekat sama kita. Lalu bu guru, karena semua murid-murid sudah tidak mau lagi membawa tomat-tomat tersebut, lalu bu guru bilang, "Anak-anak, kenapa bu guru suruh anak-anak membawa tomat-tomat itu sampai hari ke-6? Kenapa boy?" Tidak tahu ya Kak Nona, kenapa ya?" Nah, karena bu guru mau ajar untuk mereka bahwa tomat saja kalau sudah busuk kita tidak senang sama baunya. Kita sudah cemas, kita gelisah, kita nggak suka sama aromanya, kita mau buang ke tempat sampah dan tidak mau lagi membawanya. Bagaimana dengan hati kita? Kalau hati kita, hatinya boy hanya dipenuhi sama marah, sama iri hati, dendam, benci, amarah, maka akan sama seperti bau tomat tadi, busuk. Hidup kita tidak menjadi berkat lagi. Boy mau hidupnya nggak jadi berkat? Tidak Kak Nona, Boy mau jadi berkat bagi banyak orang. Tidak mau seperti tomat tadi. Adik-adik mau jadi seperti tomat atau mau jadi seperti Tuhan Yesus? Hatinya baik, hidupnya baik, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini kita belajar supaya kita punya hati harus bersih, harus baik, sayang sama saudara, sayang sama teman, sayang sama siapa saja. Jangan iri hati, jangan marah-marah, jangan dendam. Tapi dari hidup kita selalu memperkatakan hal yang baik. "Oh, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati." Begitu dari hidup kita. Nah, kata Amsal, itu Amsal 17 ayat 22 bilang begini. Boy coba kasih tahu sama teman-teman. "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi adik-adik, kalau kita tetap punya sukacita, kita gembira, itu kita menularkan kebahagiaan dan semangat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, walaupun kita masih takut sama corona, masih ada dalam situasi kita was-was semuanya, tapi jangan kita tidak bahagia dan bersyukur. Kita tetap bersyukur, kita tetap bahagia. Oke boy, see you Kak Nona. Oke, cerita kita selesai sampai di sini. Kita akan kembali lagi untuk menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita-cerita dari Kak Nona dan juga boy. Kita undur diri dari adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Tuhan memberkati kami semua supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye semuanya.